Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News. Hari Senin 24 Oktober 2022. Semoga Anda ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, menyambut hari baru di hari pertama di minggu terakhir bulan Oktober tahun ini, di mana dimulai dari minggu ini secara historikal bahwa pasar modal akan memasuki apa yang disebut Windows dressing. Oke, langsung saja kita akan menyampaikan materi stock review yang dapat dijadikan sebagai stock pick trading hari ini dengan time frame sesuai dengan trade plan yang kami sampaikan. Namun sebelumnya kami mau mengungkapkan dua hal. Yang pertama adalah hingga atau per hari ini tanggal 24 Oktober 2022, kami dalam hal ini saya pribadi, Edward Simanjunta, dan seluruh personil dari Investa News menyatakan bahwa kami tidak sedang memiliki saham yang akan kami sampaikan di sini, yakni Cepin, BBNI, dan Elsa. Jadi kami tidak mempunyai benturan kepentingan atas apa yang kami sampaikan di sini. Kemudian kami memberlakukan pernyataan disclaimer atas apa yang kami sampaikan ini. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research, dan apa yang kami sampaikan dengan tujuan berbagi informasi. Oke, kita masuk ke saham yang kita review. Yang pertama kami sampaikan saham yang termasuk kategori LQ45. Sini kami dapatkan PT Caron Pokpan Indonesia Tbk dengan kode saham CPIN. Oke, kita akan melihat highlight fundamental dari CPIN. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Nah, tentu saja karena dia termasuk LQ45 dan juga parameter yang kami tunjukkan sebelumnya, kami menganggap atau menyatakan CPIN ini termasuk kuat secara fundamental keuangan. Sekarang kita lihat teknikalnya.
Oke, Cepin kemarin ditutup di harga Rp5.550, naik 2,7, sorry, ya naik 2,78%, ya, dengan harga tertinggi ada di Rp5.600 dan harga terendah ada di Rp5.425. Kalau kita lihat secara teknikal, Cepin tadinya bergerak, ya, dari garis Fibo 38,2% atau 5.975, bahkan tembus di bawah garis Fibo 23,6% atau 5.525. Namun sebelum dia mencapai garis Fibo 0%, dia rebound di harga 5.250. Dan tembus garis Fibo 23,6%, ya, kembali dia menembus, dan dari candle kita lihat dia akan mengarah ke garis Fibo 38,2%. Jadi secara short term dia uptrend. Oke, untuk area beli yang kami lihat di sini bahwa Cepin ada di harga 5.400 sampai 5.475. Ya. 5.400 sampai 5.475 dengan target harga untuk taking profit dapat dilakukan di harga 5.550. Untuk manajemen risiko, jika harga Cepin ini tembus di bawah 5.400, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Dengan pengertian lain, jika Cepin ini masih di atas harga 5.400, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang memiliki sebelumnya, ya, dengan target harga di 5.550 untuk taking profit dan stop loss atau tutup kerugian di bawah harga 5.400. Oke, itu untuk Cepin. Kemudian kita masuk ke saham yang bukan termasuk LQ45. Di sini kami dapatkan PT El Nusa Tbk dengan kode saham ELSA, atau kita baca saja ELSA. Kita lihat lebih dahulu highlight fundamental ELSA. Price book value di bawah 1, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Oke, dengan parameter kami yang kami sebutkan tadi, Elsa ini termasuk kuat dan sehat secara keuangan. Kemudian kita lihat secara teknikalnya.
Oke, Elsa kemarin ditutup di harga Rp320, naik 0,63% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di Rp322 dan harga terendah ada di Rp316. Oke, kalau kita lihat seperti Cepin tadi, Elsa tadinya bergerak turun, ya, bergerak turun, ya, sampai menembus garis Fibo 38,2%, tetapi di harga 306 sebelum mencapai garis Fibo 23,6%, Elsa melakukan rebound, ya. Dengan pengertian lain, Elsa berbalik in the short term dari downtrend menjadi uptrend atau memulai uptrend, ya. Jadi menurut kami area beli dapat dilakukan di harga 312 sampai dengan 320. Di harga 312 sampai dengan 320. Dengan target harga terdekat untuk melakukan profit taking dapat dilakukan di harga 328. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dia lakukan jika Elsa tembus di bawah 312. Dengan pengertian lain, selama harga Elsa masih di atas 312, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah punya barang dengan target harga terdekat untuk profit taking dapat dilakukan di harga 328 dan stop loss dapat dilakukan seandainya Elsa tembus di bawah 312. Oke, demikian untuk Elsa. Selanjutnya kita kembali ke saham yang termasuk LQ45. Di sini kami dapatkan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBNI atau kita baca saja BNI. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari BNI. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ya, tentu saja ya, secara BNI ini masuk ke LQ45 dan parameter yang kami sebutkan sebelumnya menunjukkan BNI ini kuat secara fundamental. Sekarang kita lihat secara teknikalnya. BNI kemarin ditutup di harga Rp9.000, tidak berubah dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di Rp9.175 dan harga terendah ada di Rp8.975. Oke, seperti yang dua sebelumnya kami sampaikan, BNI juga di dalam jangka pendeknya tadinya downtrend, ya. Dia bergerak dari garis Fibo 0% bahkan tembus, ya, ke bawah garis Fibo 23,6% atau 8.600. Namun dia tidak melanjutkan penurunan dan rebound, ya.
di harga 8.350 dan bahkan menembus kembali ke atas garis Fibo 23,6% tadi ya, dan bergerak menuju garis Fibo 0% atau 9.875. Oke, kami melihat di sini dapat dilakukan pembelian di area ya. Jadi agak konservatif ya. Di harga 8.775 rupiah sampai dengan 8.950 rupiah dengan target harga terdekat untuk profit taking di harga 9.200 rupiah untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan di harga 8.775 rupiah. Dengan pengertian lain, selama harga BNI ini masih di atas 8.775 rupiah, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian dengan target harga terdekat di 9.200 bagi Anda yang mau profit taking dan untuk manajemen risiko stop loss dapat dilakukan jika harganya tembus di bawah 8.775 rupiah. Oke pemirsa, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton, berikan like, bahkan subscribe untuk channel ini. Tentu saja kami harapkan tetap dukung kami dengan berikan like, dengan menonton, berikan like dan subscribe. Juga boleh menyampaikan kritik dan saran jika ada di kolom komentar. Kenapa yang Anda lakukan itu tidak dipungut biaya dan tentu saja menambah semangat dan motivasi bagi kami bahwa ada pihak-pihak yang melihat, menonton, dan mengikuti channel ini. Oke, terima kasih banyak pemirsa dan akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.